Shalom saudara-saudara sekalian, kami akan mencoba untuk mempresentasikan tentang tesis sakramen perkawinan dalam gereja Katolik. Dalam presentasi ini kami bagi dalam 2 poin besar yang akan dipresentasikan oleh kami bersama. Untuk itu, selamat menonton. Perkawinan sebagai sakramen. Ikatan wajar suami istri yang beriman berkat dinamika kerajaan Allah menjadi tak terputuskan meskipun dalam rangka lembaga perkawinan yang mentoleransi perceraian menjadi tanda sosial bahwa dinamika kerajaan Allah itu secara definitif masuk ke dalam dunia manusia. Sabda itu yang tentu saja tidak sama dengan dinamika itu tidak hanya menunjuk kepada sesuatu yang ilahi di luar tanda itu, tetapi justru dari dalam sebagai tanda diciptakan oleh dinamika itu sendiri. Perkawinan menjadi saksi, antisipasi dan penampakan kerajaan Allah di akhir zaman. Justru itulah sebabnya mengapa ikatan suami istri tak terputuskan. Maka bagi mereka yang cerai, belum kawin, pelari kawin, perkawinan tersebut bukan lagi merupakan misterion, karena tidak memperlihatkan ciri kerajaan Allah. Karunia Roh Kudus untuk persatuan suami istri Kristiani merupakan perintah hidup dan sekaligus daya dorong supaya setiap hari, setiap keluarga dapat semakin maju dalam membangun persatuan yang makin kaya pada semua tingkat, baik fisik, watak, hati, cipta dan karsa, jiwa. Dengan demikian menyatakan kepada gereja dan kepada dunia persatuan cinta kasih yang baru yang diberikan oleh rahmat Kristus. Poin yang pertama, sakramen perkawinan merupakan jawaban suami istri atas panggilan Tuhan untuk menjadi suci melalui ratum et consumatum dan dinamika relasional mereka dalam hidup sehari-hari. Perkawinan Katolik yang sah antara orang-orang Katolik yang dibaptis yang sah, yang disebut sebagai ratum dan tidak konsumatum bila tidak terjadinya persetubuhan atau tindakan seksual yang bebas atau kebebasan berseksual, yang terbuka peluangnya untuk menuju pada kelahiran anak. Dapat membandingkannya dalam KHK 1061. Sebab sesuailah kodrat perkawinan antara orang-orang yang hidup dalam kasih suami istri diadakan oleh Sang Pencipta, yakni Allah sendirilah sebagai pencipta perkawinan. Kekasan dari perkawinan antara orang-orang yang dibaptis adalah bahwa sifat hakiki ini, yakni unitas dan indissolubilitas, terkandung dalam perkawinan itu, dikukuhkan secara khusus dan sakramen. Terdapat dalam kanon 1056. Ini berarti kedua sifat khas itu menjadi semakin kuat eksistensi dan tuntutannya dalam perkawinan Kristiani. Suami istri Kristiani mendapat bantuan rahmat adikodrati khusus dari Kristus untuk menghayati perkawinan yang monogam dan tak terceraikan. Cinta suami istri dan kodratnya menuntut kesatuan dan sifat tak terceraikan dari persatuan hidup mereka yang mencakup seluruh hidup mereka, di mana dalam kitab suci mengatakan mereka bukan lagi dua melainkan satu dalam Injil Matius 19 ayat 6. Poin A, suami istri menjawab panggilan Allah melalui panggilan hidup mereka sehari-hari. Jawaban atas panggilan Allah menuju kekudusan dalam bentuk pelaksanaan yang beraneka macam di tengah umat menurut kurnia dan tugas masing-masing, dengan menempuh jalan hidup iman, membangkitkan harapan dan mewujudkan diri
melalui cinta kasih. Semua orang Kristiani dalam kondisi-kondisi hidup mereka, dalam tugas serta keadaan mereka, dan melalui itu semua, dari hari ke hari akan makin dikuduskan bila mereka dalam iman menerima segala sesuatu dari tangan Bapa di sorga dan bekerja sama dengan kehendak ilahi dan menampakkan dalam tugas sehari-hari kepada semua orang cinta kasih Allah terhadap dunia. Dalam Lumen Gentium poin yang ke-41. Katekismus Gereja Katolik mengatakan, Tuhan yang telah menciptakan manusia karena cinta juga memanggil dia untuk mencinta. Satu panggilan kodrati dan mendasar setiap manusia. Manusia telah diciptakan menurut citra, segambar dan secitra dengan Allah. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 27. Yang sendiri adalah cinta. Manusia itu sendiri adalah cinta. Oleh karena Allah yang telah menciptakannya sebagai pria dan wanita, maka cinta di antara mereka menjadi gambar dan cinta yang tak tergoyahkan dan absolut, yang dengannya Allah mencintai manusia. Dalam Perjanjian Baru, perkawinan dan relasi seksual suami istri menjadi ambivalen. Di satu pihak, hidup perkawinan dilihat sebagai hal yang baik, dan di lain pihak dilihat sebagai hal yang bersifat duniawi dan nilainya direlativisir, dipandang sebagai usaha untuk membendung dan menjinakkan seksualitas secara Kristiani. Dalam 1 Korintus 1 ayat 2. Sebagai hal yang positif, hidup perkawinan dilihat sebagai bentuk hidup Kristiani yang baik, yang menghadirkan kerajaan Allah, penyelamatan dunia. Dalam Efesus, perkawinan Kristus surgawi dengan jemaat surgawi menjadi model bagi hubungan suami istri. Perkawinan bukanlah suatu institusi manusia semata-mata. Walaupun dalam peradaban sejarah ia sudah mengalami berbagai macam perubahan sesuai dengan kebudayaan, struktur masyarakat, dan sikap mental yang berbeda-beda. Walaupun martabat institusi ini tidak tampil sama di mana-mana, namun di semua kebudayaan ada satu pengertian tertentu tentang keagungan persatuan perkawinan. Karena keselamatan pribadi maupun masyarakat manusia dan Kristiani erat hubungannya dengan kesejahteraan rukun perkawinan dan keluarga dalam Gaudium et Spes ayat 47. Di dalam Ada Kasih yang ditulis oleh Santo Paulus, kita bisa menemukan beberapa ciri kasih yang sejati. Berbunyi demikian, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan hal yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Kita masuk pada poin B, sifat atau ciri khas perkawinan Katolik. Sifat atau ciri khas perkawinan Katolik ialah unitas, monogam, dan indissolubilitas, tak terceraikan. Kita bisa lihat di PHK 1056. Laki-laki dan perempuan yang telah dibaptis dan menjadi calon dan atau pasangan suami istri dalam Gereja Katolik dituntut untuk hidup saling setia hingga akhir hidup mereka. Yang pertama, unitas atau monogam. Kesetiaan total antara mereka berdua, bukan lagi dua melainkan satu. Karena setelah melalui perjanjian yang kemudian diangkat ke martabat sakramen dalam Gereja Katolik, konsekuensinya adalah penyerahan diri secara total definitif.
saling melengkapi dalam kekurangan, saling mengampuni, tidak boleh ada poligami atau poliandri, tidak boleh ada perselingkuhan, tidak boleh ada persinahan, serta yang paling penting ialah hubungan antara mereka berdua telah sah lewat perjanjian perkawinan dan sah di mata publik. Yang kedua, indissolubilitas, tak terceraikan. Tidak terceraikan sebagai sifat dasar perkawinan Katolik, yang merupakan hakikat perkawinan yang mengandung arti perjanjian sebagai perjanjian antara Allah dan manusia yang terus diperbaharui oleh Allah dari keturunan dalam kitab perjanjian lama hingga kitab perjanjian baru, dengan berpuncak pada salib, penebusan dosa hingga masa sekarang. Poin C, kesejahteraan suami istri, bonum conjugal. Kesejahteraan suami istri merupakan ajaran tradisional dari Gereja Katolik mengenai perkawinan. Ajaran ini mula-mula diinisiasi oleh Agustinus dalam 3 istilah yang tidak terpisahkan, yakni Fides Proles Sacramentum, dan dalam bukunya De Bono Conjugalis. Bonum fide merujuk pada hak dan kewajiban yang eksklusif dari suami istri. Bonum prolis berkaitan dengan kelahiran dan pendidikan anak-anak, dan bonum sacramenti berhubungan dengan perkawinan yang tak terceraikan. Kesejahteraan suami istri melibatkan suatu yang baik bagi mereka berdua. Artinya, suami melibatkan istrinya terarah kepada yang baik, dan juga istri melibatkan suaminya terarah kepada yang baik pula. Tekanannya terletak pada relasi interpersonal, semangat, keutamaan, dan kehendak untuk menjadi suami dan istri yang baik bagi pasangan. Yang selanjutnya poin D, kesejahteraan anak, bonum prolis. Kehadiran anak dalam keluarga merupakan anugerah yang amat berharga bagi suami dan istri dalam perkawinan, karena semakin memperkuat cinta kasih suami istri sendiri dan mewujudkan kesejahteraan mereka. Kehadiran anak-anak mengungkapkan dan mewujudkan secara lebih penuh relasi kepartneran mereka, serta nilai-nilai personalistik, manusiawi, dan kristiani dari relasi ini. Dan kelahiran anak juga mempunyai tujuan, yakni kodrati dari setiap perkawinan. Karena itu, apabila suami istri bersama-sama atau salah satu pihak saja menolak tujuan hakiki ini dengan kehendak positif, maka mereka menikah secara tidak sah berdasarkan catatan kesepakatan nikah. Kita bisa lihat dalam KK 1101 1096. Untuk itu, kita perlu membedakan antara kehendak positif untuk sama sekali menolak kelahiran anak di satu pihak dan rencana untuk mengatur kelahiran anak di lain pihak. Yang pertama, membuat perkawinan tidak sah karena suami istri mengeksklusi kelahiran anak sebagai tujuan hakiki dan kodrati dari perkawinan mereka. Yang kedua, tidak membuat perkawinan tidak sah karena suami istri sungguh-sungguh membuka diri dan bahkan mencita-citakan kelahiran anak dan pendidikannya. Hanya saja jika suami istri menghendaki secara positif untuk mengatur jumlah dan jarak kelahiran, sehingga dengan jumlah anak yang mereka tentukan sendiri, maka pendidikan dan kesejahteraan anak bisa diselenggarakan dengan tanggung jawab yang sebaik-baiknya. Artikel kedua, mengajak suami istri Kristiani untuk mengemban fungsi prokreatif dari relasi mereka dengan kemurahan hati serta dengan tanggung jawab manusiawi dan Kristiani.
Tugas mendidik anak bersumber dari panggilan asli orang tua untuk berpartisipasi dalam karya penciptaan Allah. Karena cinta dan demi cinta orang tua telah melahirkan kehidupan baru. Selanjutnya, kehidupan baru ini terpanggil untuk berkembang dan bertumbuh menjadi pribadi manusia yang utuh dan penuh. Karena itu sangatlah logis dan natural bahwa orang tua memiliki tugas serta tanggung jawab utama dan langsung untuk membuat secara efektif pendidikan anak-anak agar mereka dapat hidup sepenuhnya sebagai pribadi manusia. Tugas mendidik anak merupakan mahkota dan kelengkapan pengabdian suami istri atas kehidupan. Karena itu, ada yang berpendapat bahwa tugas mendidik anak-anak didasarkan secara langsung pada peran dan fungsi orang tua, bukan pertama-tama pada perkawinan. Poin kedua, sakramen perkawinan merupakan tanda dan antisipasi wujud sementara kerajaan Allah dan ungkapan hubungan antara Kristus dan gerejanya, relasi aktual gereja dalam pesiaraan di tengah dunia melalui suami istri. Dalam poin yang kedua ini, kami membagikannya dalam 3 hal penting, yaitu pertama, sakramen perkawinan merupakan tanda dan antisipasi wujud sementara kerajaan Allah. Kedua, sakramen perkawinan merupakan ungkapan hubungan antara Kristus dan gerejanya. Dan yang ketiga, sakramen perkawinan merupakan relasi aktual gereja melalui suami istri. Yang pertama, sakramen perkawinan merupakan tanda dan antisipasi wujud sementara kerajaan Allah. Titik tolak pokok pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah adalah Matius bab 4 ayat 17, yaitu waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah pada Injil. Kerajaan Allah merupakan simbol yang dipinjam dari dunia politik manusia untuk menunjuk segi tertentu yang dianggap ada pada Allah. Allah umat Israel dan Allah umat Nasrani. Dengan metafora kerajaan Allah, terungkap bahwa Allah demi keselamatan manusia dan dunia secara berdaulat meraja menjadi menentukan, yakni menentukan relasi antara dirinya dengan manusia, relasi manusia satu sama lain, dan relasi manusia dengan dunia dan sekitarnya. Apa yang turut terkena oleh kerajaan Allah? Daya penyelamatan Allah yang meraja ialah relasi yang terjalin antara laki-laki dan perempuan sebagaimana dilambangkan dalam perkawinan. Relasi ini berubah dan disempurnakan. Yang terkena justru relasi khusus itu, tegasnya suami istri dalam relasinya sebagai suami istri, suatu relasi timbal balik, bukan relasi sepihak. Yang kedua, sakramen perkawinan merupakan ungkapan hubungan antara Kristus dan gerejanya. Relasi suami istri menjadi hasil, tanda dan wujud dinamika kerajaan Allah yang hingga akhir sejarah tertampung dalam kerajaan Kristus yang surgawi. Perkawinan konkret orang beriman tidak hanya mempunyai ciri teologis, tetapi dinamika Raja Kristus justru selamat semua manusia, yakni berciri kristologis. Fokus refleksi untuk pokok ini adalah peristiwa inkarnasi. Inkarnasi bukan merupakan peristiwa sekali terjadi lalu selesai. Inkarnasi merupakan suatu proses dinamis yang pernah mulai dan berlangsung terus dan tidak pernah berhenti, yang meliputi seluruh eksistensi Yesus dahulu, sekarang, dan selanjutnya, di dunia dan di surga. Dengan demikian, dalam diri Yesus Kristus
berlangsunglah suatu pemersatu dinamis antara Allah dan manusia yang saling memberi dan saling menerima. Pemersatuan dinamis lebih merupakan suatu perjanjian abadi antara Allah dengan manusia yang diteguhkan dalam diri Yesus Kristus berkat wafat dan kebangkitannya. Yang ketiga, sakramen perkawinan merupakan relasi aktual gereja melalui suami istri. Prinsip dasarnya, jemaat Yesus merupakan sebuah kelompok orang yang percaya tempat kerajaan Allah yang berupa kerajaan Kristus, anak manusia. Anak Allah, Kristus di dunia ini menjadi aktual. Daya penyelamatan kerajaan Allah dalam Kristus yang melampaui dunia dan sejarah menciptakan jemaah dan memperlihatkan diri dalam jemaah seperti dahulu memperlihatkan diri dalam hal ihwal Yesus. Jemaah itu tentu saja bukan kerajaan itu, tetapi memperlihatkannya secara terbatas di dunia dalam sejarah. Realitas perkawinan manusiawi terkena daya penyelamatan dari kerajaan Allah yang definitif. Daya itu mengakibatkan bahwa ikatan suami istri orang beriman menjadi tak terputuskan. Dalam rangka seluruh jemaat yang menjadi penampakan daya kerajaan, perkawinan menjadi tanda dan wujud paling duniawi, tetapi juga yang paling jelas ciri definitif daya penyelamatan kerajaan Allah dan Kristus yang hadir dalam jemaat itu di dunia. Bagian penutup, relasi aktual gereja melalui suami istri itu dirumuskan dalam kanon 2365, yakni kesetiaan dinyatakan dengan selalu memelihara ya yang telah diberikan. Allah itu setia. Sakramen perkawinan membawa pria dan wanita masuk ke dalam kesetiaan Kristus kepada gerejanya. Melalui kemurnian suami istri, mereka memberi kesaksian mengenai misteri ini di dunia. Maka persatuan suami istri berakar dalam kodrat saling melengkapi yang ada antara pria dan wanita, dan dikembangkan dengan kesediaan pribadi suami istri untuk saling mengambil bagian dalam seluruh proyek hidup mereka yang aktual, untuk saling membagi segala milik dan keberadaan mereka. Maka persatuan semacam itu merupakan buah dan tanda dari kebutuhan yang sungguh bersifat manusiawi. Akan tetapi, dalam Kristus Tuhan, Allah mengambil kebutuhan manusia ini dengan mengukuhkan, memurnikan, dan mengangkat serta menyempurnakannya melalui sakramen perkawinan. Roh Kudus yang dicurahkan dalam perayaan sakramen itu memberikan kepada pasangan suami istri Kristiani menjadi karunia persatuan cinta kasih yang baru, yang merupakan citra yang hidup dan nyata dari kesatuan yang unik, dan menjadikan gereja sebagai tubuh mistik Tuhan Yesus yang tak terbagi-bagi. Kesatuan yang eksklusif dilukiskan oleh Kejadian bab 2 ayat 24 dengan mengatakan keduanya menjadi satu daging, dan ditegaskan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Injil Matius bab 5 ayat 19. Kalau dua orang sepakat
untuk bersama-sama membangun persekutuan hidup yang dikonkretkan dalam kehendak menjadi suami istri. Berarti bahwa mereka saling memberi dan menerima sebagai suami istri secara eksklusif. Secara eksklusif ini berarti mengecualikan dan membuang relasi dengan orang lain sebagai suami atau istri kedua dan seterusnya. Sekian hasil presentasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Dan teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya.